Jadi kita mulai bahas dari pertama nih. Aku ingat di tahun 2010. Jadi sebelum kita langsung ke buku ini. Jadi dulu papaku selalu support untuk apa ya, kalau misalnya aku bikin penelitian kayak gitu kan. Jadi aku ingat Januari atau Februari 2010 aku baru selesai baca buku Poso Membara. Pada saat itu kita lagi ngobrolin tentang kerusuhan Ambon dan Poso. Dan pada saat itu saya lagi sangat-sangat terobsesi pada kasus-kasus seperti itu. Kayak contoh kerusuhan Sampit, Ambon, Poso. Tapi pada saat itu bapakku lagi nyupir, dia bawa mobil, kita mau pergi makan pada saat itu. Dia bilang, kamu tahu nggak kerusuhan Tobelo gimana? Kata bapakku. Aku bilang, nggak tahu Pak. Oh, kalau habis ini kamu pulang, kita pulang makan, kamu cari tahu dulu. Ternyata pada saat saya cari tahu, sangat amat mengerikan sekali. Yang kok bisa manusia lakuin hal-hal seperti itu? Mau cerita nih, mau nggak diceritain sedikit apa yang terjadi? Kalau kalian siap. Tapi alhamdulillah kita bukan yang ada di situ, jadi alhamdulillah aman, nggak sampai trauma. Kalau ada orang yang di situ, kayaknya aku nggak berani cerita. Dari Tobelo, aku cari tahu di Tobelo ternyata cukup bahkan lebih mengerikan daripada di Poso. Di Poso tuh ada satu pesantren namanya Pesantren Wali Songo. Mereka punya satu kelompok namanya Kelelawar Hitam. Jadi mereka pasukan Kelelawar Hitam ini ke Poso lalu membantai semua orang yang ada di dalam situ. Jadi dibakar, bahkan yang santri-santriwatinya tuh mohon maaf diperkosa habis-habisan. Yang laki-laki diajak menuju sungai. Lalu setelah di jurang nih, sungainya di bawah, lalu disembelih semua satu persatu. Lalu udah disembelih, mayatnya didorong sampai di sungai. Jadi sungai itu berdarah semuanya, penuh dengan darah. Iya, dipenggal, disembelih langsung. Jadi semuanya disembelih, ada yang masih mayatnya menggelepar-gelepar, lalu ditendang di sungai. Kan dari jurang ditendang di sungai. Jadi sungainya penuh darah, semua penuh mayat-mayat kosong. Tobelo saya baca-baca sangat-sangat mengerikan. Makanya saya bilang, kok bisa manusia melakukan hal seperti itu? Ada di tahun 2000-an kalau nggak salah penyerangan di salah satu desa namanya Desa Tobelo. Jadi puluhan ribu orang-orang Kristen datang di Desa Tobelo. Desa Tobelo kan Muslim tuh, desa-desanya orang Islam. Lalu di salah satu masjid, alhamdulillah saya udah kesana tempatnya langsung. Semua warga di situ dibantai habis-habisan. Dan pembantaiannya cukup ekstrim. Bukan ekstrim lagi, cukup ekstrim, tapi udah sangat-sangat biadab. Jadi bahkan sampai anak kecil ya dibelah gitu. Ibu-ibu hamil yang masih hamil perutnya dibelah. Dan mayat-mayat udah meninggal tuh, mohon maaf nih, bahkan kotoran-kotoran manusia dimasukin di dalam, dan mereka nggak akan biarin mayat-mayat tuh kayak tuh kondisinya normal, dibantai, dipotong, dicincang habis-habisan, bahkan setelah itu dibakar. Ya, jadi di masjid itu sampai sekarang tuh ada kuburan massal. Mungkin kalau kita lihat dari depan sini, dari atas kayak kecil, tapi di bawahnya udah ratusan mayat di dalam situ. Jadi kok bisa terjadi hal-hal seperti itu? Ternyata setelah saya baca-baca cari tahu semua, ini bagian dari rencana matang elit-elit politik pada saat itu. Elit politik dan oknum-oknum militer. Tapi sayang ada beberapa oknum, entah polisi, BRIMOB, bahkan tentara juga ikut terlibat dalam kerusuhan itu. Dan itu ada data dan faktanya. Bahkan yang paling ngeri, ada yang pernah saya baca juga, ada Kopassus terlibat di beberapa kerusuhan, contohnya di kerusuhan Ambon. Yang seharusnya mereka tuh menjaga kita, tapi kenapa kok malah terlibat di berbagai kerusuhan di Maluku dan di Maluku Utara? Karena sekali lagi keserakahan dan kekuasaan. Jadi kan pada saat itu Soeharto udah turun nih, udah jatuh. Jadi chaos di mana-mana, di hampir seluruh Indonesia chaos. Dan ada satu udah dikubur, bahkan yang paling ngeri kok bisa kayak gini nih. Ada mayat-mayat para ustadz, pemuka agama yang udah dikubur nih, udah mati dikubur. Mereka langsung digali lagi. Udah digali lagi, disalib lah mereka, dan mulutnya disumpal daging babi di situ. Itu yang wow, mind blowing. Tapi kita coba untuk objektif untuk bahas gimana kalau sebaliknya. Jadi saya coba untuk tenang, jernih, pikiran jernih untuk baca buku ini. Ternyata bener ada beberapa oknum-oknum, banyak malah, yang membantai umat Kristen. Bantainya juga sama sadisnya. Kalau saya cerita sini mungkin terlalu ngeri, terlalu parah, terlalu biadab. Bahkan anak-anak kecil, tadi saya baru baca ada satu daerah di Payahe, Halmahera Tengah, anak-anak kecilnya saking sadisnya, anak-anak kecil dimasukin dalam karung lalu dipukul sampai mati. Yang besar-besarnya diikat sampai ditenggelamkan. Itu yang aku heran, kok bisa mereka ngelakuin itu. Aku sampai cari tahu, apa mungkin mereka minum minuman keras atau mungkin pakai obat-obatan sampai sesadis itu. Karena orang Islam dan Kristen udah berdampingan berabad-abad, ya kan? Kok bisa terjadi hal seperti itu? Kembali lagi karena waktu itu pemekaran wilayah di Maluku Utara. Kroco-kroconya si Soeharto ingin berusaha berkuasa lebih lama lagi, jadi mereka menciptakan kerusuhan di mana-mana.